Di sini Avery diinterogasi oleh Rodriguez dan diberi foto daftar buronan oleh Rodri. Avery pun melihatnya. Beberapa lama kemudian, Rodri lapar dan hendak mau makan siang. Akhirnya Rodri pun pergi dan Malloy datang mengajak Avery untuk pergi ke suatu tempat yang tenang. Akhirnya Avery pun pergi bersama Malloy. Sampailah mereka di sebuah danau tempat pembuangan sampah. Di sini Malloy menembak sampah yang mengapung di sungai. Avery pun kaget. Setelah itu, Malloy menyuruh Avery untuk mencoba menembak sampah yang mengapung seperti dirinya lakukan. Lalu Avery pun melakukannya. Setelah itu, Avery dan Malloy berjalan ke mobilnya dan mereka pun berciuman di atas mobil halus. Setelah kegiatan cium-mencium itu selesai, Malloy dan Avery pergi ke sebuah bar yang ada di bawah apartemen dari Avery. Di sini Malloy berkata bahwa ia akan pergi beberapa hari ke depan ke Florida dan tidak bisa menemui Avery. Mendengar ucapan Malloy, Avery nampak kecewa. Ia pun pergi ke kamar apartemennya. Di kamar apartemennya, Avery nampak galau dan memikirkan semua ucapan yang dikatakan Malloy kepadanya tadi. Ketika Avery sedang melamun, ternyata di kamarnya ada seorang laki-laki yang sedang tidur di kasurnya. Laki-laki itu adalah John. John adalah teman dari Avery. John bercerita tentang Paul yang sedang ada masalah dengan pacarnya. Lalu Avery pun pergi untuk menemui Paul. Sesampainya di apartemen Paul, Avery curiga melihat kamar apartemen Paul yang tidak terkunci. Ia pun masuk dan memanggil-manggil nama Paul. Di sini terlihat kamar Paul yang berantakan, dan di sini Avery melihat potongan rambut Paul yang terpotong di atas kasur tidurnya. Di sini Avery sudah punya firasat tidak enak tentang Paul. Lalu ia menuju kamar mandi, dan di sana nampak banyak sekali bercak darah. Terlihat juga ada kantong kresek di situ. Lalu Avery membukanya dan itu adalah kepala dari Paul. Avery pun menangis sambil mengambil kantong kresek itu dan memeluknya. Setelah itu, Malloy tiba-tiba datang, menenangkan Avery dan mengambil kantong kreseknya. Lalu Malloy menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan Avery ke kantor polisi. Di kantor polisi, Avery diberi segelas kopi. Malloy pun datang dan mengajak Avery untuk duduk di kursi depan meja kerjanya. Di sini, Malloy bertanya kepada Avery, apakah Paul bertunangan? Avery berkata tidak. Setelah itu, Malloy menunjukkan cincin yang ia temukan di rumah Paul. Itu menunjukkan bahwa Paul telah bertunangan dengan pacarnya, dan Malloy juga menjelaskan semua yang terjadi kepada Paul. Bahwa Paul dicekik sampai pingsan, lalu pria itu menyeret Paul ke kamar mandi dan memotong lehernya dan meninggalkan kepalanya di atas wastafel. Malloy berkata kalau pria itu suka dengan darah. Mendengar ucapan dari Malloy, Avery bertanya, mengapa kau tahu semuanya? Bagaimana kau masuk dan menyelidiki kasus ini di kamar Paul? Malloy menjawab, ya, aku bisa masuk karena aku mungkin mempunyai kunci kamar apartemen dari Paul. Lalu Avery berkata, apa kau membunuhnya? Di sini, Malloy tidak menjawab pertanyaan dari Avery dan malah menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan Avery pergi dari kantor menuju apartemennya. Singkat cerita, sampailah Avery di apartemennya. Di sini Avery nampak stres dan terlihat sedang mabuk sambil melamun. Ketika sedang melamun, Avery dikagetkan dengan bel dari apartemennya yang berbunyi. Avery pun keluar dan melihat Cornelius di sana. Di sini Cornelius berkata, aku melihat kabar tentang temanmu di TV. Avery berkata, itu adikku. Setelah itu, Avery naik ke kamarnya. Ketika Avery berjalan, Cornelius menarik kaki dari Avery. Ternyata Cornelius melihat kelopak bunga yang ada di kaki Avery. Lalu Cornelius pun mengambil kelopak bunga itu. Di sini terlihat muka Cornelius yang bonyok. Lalu Avery bertanya apa yang terjadi. Cornelius berkata, sialan polisi itu. Lalu Avery memegang wajah dari Cornelius dan mau menciumnya. Tapi bohong. Lalu akhirnya mereka berdua pun masuk ke kamar apartemen dari Avery. Di sini Cornelius yang sudah sangat berat, ia langsung menyosor dan mencium Avery. Ketika suasana sudah semakin haredang, Avery sadar dan ia tidak mau melakukan hal ini.
Ia hanya sedang mabuk. Lalu Cornelius yang kecewa, ia mencekik Avery. Ketika Avery dicekik, ternyata ada seseorang yang melempar batu ke jendela kamar dari Avery. Orang itu adalah Rodriguez. Mengetahui hal itu, Cornelius pun pergi. Setelah itu, Avery melihat keluar jendela. Di sini, Rodri berkata, "Malloy menyuruhku mengawasi kamu." Avery berkata, "Aku tidak apa," dan bilang kepada Malloy untuk jangan menggangguku lagi. Lalu Avery menutup jendelanya dan tertidur di atas ranjangnya. Malam pun tiba. Di sini terlihat Malloy yang sedang mengedor-ngedor pintu kamar dari Avery. Avery pun terbangun dan membukakan pintu kamarnya. Lalu Malloy pun masuk ke kamar dari Avery. Di sini terlihat Avery memukul-mukul badan dari Malloy. Setelah Avery tenang, lalu Malloy memandikan Avery. Ketika mandi itu selesai, terlihat Avery yang sedang berkaca dan menggunakan sebuah lipstik. Dan tidak sengaja Avery melihat borgol milik Malloy. Lalu Avery mengambil borgol itu dan memasangkannya ke Malloy yang sedang duduk di sebuah kursi. Ketika tangan Malloy telah terborgol, Avery naik di pangkuan Malloy dan menggoyang Malloy sampai Malloy ngecret dan ngecrot. Setelah itu, Malloy meminta Avery melepaskan borgolnya dengan mengambil kunci yang ada di jas Malloy. Tapi ketika Avery mengambil kunci itu, di jas Malloy terdapat gantungan gelang yang hilang ketika ia pertama kali berkejutan dengan Malloy. Avery pun bertanya kepada Malloy, "Kamu menemukan ini di mana?" Malloy menjawab, "Saya menemukan ini di kasur kamu." Di sini Avery yakin yang membunuh Paul adalah Malloy karena Malloy mempunyai tato yang sama dengan orang yang ia lihat di sebuah bar. Lalu ia pun pergi dengan membawa jas Malloy dengan tergesa-gesa meninggalkan Malloy dalam kondisi terborgol. Malloy pun berteriak, "Lepaskan aku, sialan!" Ketika Avery lari dari kamar apartemennya, ia hampir saja tertabrak mobil. Lalu ia bertemu Rodriguez, yaitu partner Malloy. Di sini Avery berkata Malloy membunuh Paul dan lelaki yang di oral seks di bar yang aku lihat waktu itu adalah Malloy. Mendengar ucapan dari Avery, Rodri mengajak Avery untuk pergi ke suatu tempat untuk membahas hal ini. Avery pun ikut bersama Rodri. Singkat cerita, Avery pun sampai di tempat yang dimaksud oleh Rodri. Ternyata tempat itu adalah sebuah mercusuar yang berada di pinggir laut. Lalu Avery dan Rodri pun naik ke atas mercusuar itu. Ketika sampai di atas, Avery melihat di tangan Rodri ada sebuah tato yang sama dengan Malloy, yaitu tato seperti lelaki yang di oral seks oleh seorang wanita di toilet bar kala itu Avery lihat. Avery pun berkata, "Kau mempunyai tato itu?" Rodri berkata, "Iya, tato ini aku peroleh dengan Malloy di suatu kelompok rahasia." Di sini Avery baru sadar kalau pelakunya ternyata bukan Malloy, melainkan Rodri. Setelah itu, Rodri pergi ke ruangan bawah dari mercusuar itu dan menyalakan sebuah musik. Di sini terlihat Avery yang sedang halu dengan pandangan kosong sambil berjalan memegang pagar mercusuar itu. Dan ketika ia berjalan, ia melihat Rodri yang sedang melamun sambil meminum segelas ciu murni. Lalu di sini Rodri berbicara kepada Avery, "Apa kau kedinginan?" Avery pun langsung menggunakan jaketnya sambil menangis. Di sini terlihat Rodri yang menaruh segelas ciu murninya dan menghampiri Avery untuk mengajaknya berdansa. Lalu setelah itu Rodri memaksa Avery untuk menggunakan sebuah cincin. Avery pun menolaknya dan ia mengambil pistol di pinggang Rodri dan malah menodongkannya. Lalu Rodri mencekik Avery dan mencium Avery. Dan setelah itu Avery menembak Rodri saat ia menciumnya. Rodri pun meninggal. Setelah itu Avery pergi meninggalkan Rodri dan pulang ke apartemennya dengan badan yang berlumuran dengan darah. Sesampainya di apartemennya, Avery melihat Malloy yang sedang terbaring dan Avery pun ikut berbaring di samping Malloy dan cerita pun selesai. Oke para sobat Genjoters, itulah alur cerita dari film In The Cut yang saya bisa ceritakan untuk kalian. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan quotes untuk video kali ini adalah, "Hiduplah seperti Larry."
Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Saya selaku CEO dari channel Lex Nawir undur pamit. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video guys.